sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan lagi alur cerita Battletoads The Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, yuk siapkan kopi play sobat, agar kita enjoy dalam mendengarkan episode kali ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Xiaoyan menelan 2 pil penawarnya lagi, kekuatan obat bersirkulasi dengan gila-gilaan di dalam tubuh. Ia mencoba mengeluarkan racun dari dalam tubuh, tapi Xiaoyan mengetahuinya paling banter, pil detoksifikasi ini hanya bisa memperlambat aliran racun. Tapi hal itu tidak bisa dihilangkan sama sekali, karena racun ini adalah kekuatan aturan milik Ningyao. Inilah juga perbedaan antara keabadian kaisar dan keabadian para dewa. Bahkan pil detoksifikasi terbaik itu hanya bisa ditunda. Akibatnya waktu yang diberikan kepada Xiaoyan akan sangat terbatas. Daripada berfokus pada aliran racun dalam tubuh, Xiaoyan sebaiknya mencoba yang terbaik untuk membunuh Ningyao di sini. Armor Yanqi yang seperti cairan naik ke tubuh Xiaoyan. Xiaoyan menuangkan api ke dalam armor dengan gila-gilaan. Terlepas dari racun yang masuk ke dalam tubuh, ambil satu langkah keluar dari udara. Ningyao juga tahu sekarang Xiaoyan ingin memberinya pukulan terakhir. Sekarang yang harus dia lakukan hanyalah bertahan. Selama kita bisa menahan serangan Xiaoyan, racunnya bisa membunuh Xiaoyan. Saat ini, Ningyao mundur dengan kasar. Dia terus melambaikan tangannya. Makhluk beracun muncul satu persatu, mencoba memblokir serangan Xiaoyan. Sosok Xiaoyan terpantul di mata Ningyao. Hanya saja sosok itu tiba-tiba berubah menjadi kilat emas. Tiba-tiba, ia berubah menjadi raksasa yang menutupi langit dan matahari. Saat aku mengangkat kepalaku, aku melihat tinju yang jatuh. Sepertinya bintang-bintang berjatuhan, luas dan megah, suara gemuruh tidak ada habisnya. Semua racun yang diubah oleh Ningyao langsung runtuh. Yang terakhir tahu bahwa Xiaoyan memiliki niat membunuh, segera gigit ujung lidahmu. Memuntahkan seteguk darah, jimat giok seukuran telapak tangan muncul di hadapanku. Saya melihat seluruh esensi dan darahnya diserap oleh jimat giok. Jimat giok terbuka dengan cepat setelah terkena darah. Itu berubah menjadi perisai darah setinggi 1000 kaki di depan Ningyao. Ningyao tiba-tiba meraung dengan marah. Dia benar-benar mengangkat perisai darah dengan kedua tangannya. Keinginan untuk menerima pukulan Xiaoyan yang menggemparkan. Terjadi ledakan. Kedua belah pihak saling memandang dari jauh. Dari segi bentuk tubuh, mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Tentu, bahkan, jika Ningyao menerobos keabadian Tuhan, tidak bisa bersaing dengan kekuatannya. Bahkan jika perisai darahnya menahan pukulan Xiaoyan, namun dia tertimpa dan jatuh dari udara ke tanah. Ningyao benar-benar tidak mampu bersaing. Dia dengan tegas mendukung, seluruh wajah menjadi merah, semprotkan beberapa suap darah. Ini akan menyentuh tanah, Ningyao harus menggunakan seni transformasi lagi. Di bawah perisai darah, kali ini dia berubah menjadi laba-laba beracun. Namun dalam kasus ini, transposisi itu juga membawa beban besar bagi Ningyao. Dia muncul di sisi lain dengan wajah pucat, lalu seteguk darah muncrat begitu saja. Saya baru saja merasakan angin dingin di belakang saya. Ningyao tidak punya waktu untuk bereaksi, karena dia masih memandangi sosok besar di depannya. Tapi siapa sosok di belakangnya? Pukulan ini, Ningyao merasa semua tulang di tubuhnya patah. Seluruh tubuh tertembak, Ningyao yang tertembak ke belakang, berusaha keras untuk menoleh. Saya melihat sosok itu dengan jelas di depan saya, 9 segel bintang yang bersinar di antara kedua alisnya. Ningyao tidak tahu bagaimana Xiaoyan melakukannya. Terlihat jelas bahwa dia masih mengguncang perisai darahnya beberapa detik yang lalu. Pada saat berikutnya, saya dapat menangkapnya saat dia bertransformasi dan berpindah tempat. Yang mulia tidak bisa membunuhmu, aku pasti akan menggigitmu juga. Ledakan terjadi lagi. Kekuatan abadi mengalir ke lengan kirinya, menghadapi Xiaoyan yang menyerang lagi. Ningyao sebenarnya memilih untuk menghancurkan diri sendiri lengan kirinya yang berisi kekuatan abadi yang agung. Dampaknya menyebabkan sosok Xiaoyan tiba-tiba mandat. Ningyao dengan cepat mundur, menatap tajam ke belakang karena dia tidak melihat sosok Xiaoyan. Apa yang dirasakan oleh kekuatan jiwa dekat dengannya
Ning Yao yang mundur tiba-tiba menabrak dinding batu di belakangnya. Tapi Ning Yao jelas mengingatnya. Di mana gunung-gunung di sini? Mereka semua diratakan oleh pertarungan antara keduanya. Bukankah ini tembok batu? Mungkinkah? Pada saat Ning Yao bereaksi, semuanya sudah terlambat. Antara guntur dan kegelapan menyelimutinya. Baru pada akhirnya dia melihat dengan jelas keberadaan yang saya rasakan di depan mata. Saya telah menjadi berukuran ribuan kaki dan yang dipukulnya bukanlah Shanbi. Itu ada di antara 5 jari Xiaoyan. Jari-jarinya tiba-tiba menegang. Ning Yao menjerit sangat melengking. Jepitan Xiaoyan hampir menghancurkan tubuh Ning Yao. Tapi di waktu yang sama, Xiaoyan yang berada ribuan kaki jauhnya, seluruh tubuhnya gemetar. Gemetar yang tak terkendali tubuhnya menyusut dengan cepat, berubah menjadi ukuran normal. Menyemprotkan beberapa suap darah, seluruh tubuh Xiaoyan layu dengan kecepatan yang merusak. Racun dalam tubuh jauh lebih terkonsentrasi dibandingkan sebelumnya. Meskipun dia melukai Ning Yao dengan parah, menghancurkan tubuhnya, tapi hati biru itu sudah terbang. Saya akan menjarah dan pergi dari sini. Nikmatilah racun surgawiku yang memadamkan. Dewa asli takut pada racun. Racun ini cukup untuk membusukkan tubuhmu menjadi genangan darah. Hati biru yang melayang di udara membuat suara sarkastik Ning Yao. Tapi dia sepertinya tidak berniat untuk tinggal dan memberikan pukulan fatal pada Xiaoyan. Saya tidak tahu apakah saya bisa membunuh Xiaoyan kali ini, tapi Ning Yao tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Terlalu berbahaya karena dia tahu jatuhnya Tianxun pasti ada hubungannya dengan Xiaoyan. Artinya Xiaoyan memiliki kekuatan untuk menghancurkan hatinya. Setelah mengatakan ini, hati biru berubah menjadi pelangi. Harus lari dari sini, kecepatan Ning Yao dengan hati biru jelas turun terlalu banyak. Sekarang dia sedikit menurunkan kewaspadaannya. Karena itu, sebuah belate yang muncul entah dari mana, itu menusuk tepat di tengah-tengah jantung yang hendak melarikan diri ini. Belati itu menembusnya dengan sempurna di jantung biru. Segera, jeritan sedih Ning Yao terdengar. Ia bahkan ragu sejenak sebelum menyadari bahwa jantungnya telah ditusuk. Melihat sosok di depanku ini, Ning Yao sangat bingung. Dia tidak tahu dari mana angka ini berasal. Setelah kehilangan tubuhnya, dia kehilangan beberapa indera. Ditambah dengan rasa gugup Ning Yao di depannya tertangkap basah. Tidak, Ki Deaka, siapa kamu? Hati yang diberikan Tuhanku kepadaku adalah abadi. Yang mulia tidak bisa dihancurkan. Kenapa kamu? Suara Ning Yao menjerit dalam hati yang biru. Pada saat ini, darah biru perlahan menetes di sepanjang belati yang menusuk. Kulihat warna biru hati yang tertusuk belati dengan cepat surut menjadi hati emas yang dimiliki keabadian. Dan warna emas ini juga semakin surut, lambat laun berubah menjadi hati merah. Jantung yang berdebar kencang, tampaknya kehidupan dengan cepat menghilang di bawah belati. Jiwa Ning Yao segera terbang keluar dari hatinya. Dia masih berpegang pada harapan terakhir untuk melarikan diri, hanya saja jiwanya baru saja muncul. Lingkungan sekitar penuh dengan roh jahat, mengelilingi jiwanya. Tidak menunggu sosok itu memberi perintah, roh-roh jahat ini telah bergegas maju, robek jiwa Ning Yao menjadi beberapa bagian lalu melahapnya. Pada saat ini, sosok itu perlahan mengangkat kepalanya, melakukan pembunuhan terakhir. Itu adalah klon yang sudah lama tidak digunakan Xiaoyan, klon pemakan jiwa. Meski tubuh fisik ini tidak kuat, tapi dia menggunakan jiwanya untuk meningkatkan kekuatannya. Jiwa Ning Yao ini adalah suplemen yang bagus, spanduk yang menenangkan jiwa, ada juga jiwa Tianxun. Itu juga dapat digunakan untuk menyediakan klon pemakan jiwa untuk pelatihan. Pada saat ini, terdengar suara tepuk tangan di sekitar. Tidak buruk, benar-benar bisa mengalahkan keabadian Tuhan, kamu sangat kuat, suara samar terdengar di telinga Xiaoyan. Pada saat ini, wujud asli Xiaoyan dan tiruan dewa asli, semua terkena pukulan keras dan itu terus meningkat.